ketika kita tahu ya Heeh, dan ternyata beneran terjadi, itu bohong kalau heeh. nggak ngusik kita, ya kan? Oh, Begitupun oke. sebaliknya. Makanya aku bilang sama suami aku gini, "Kalau lu mau selingkuh, itu urusan lo. Wis, Tapi gimana caranya? Lu jangan ke rumah gue, karena kalau ketahuan selesai." Aku ngomong kayak gitu. Begitupun oh. sebaliknya. Jadi aku nggak akan nyari tahu, tapi aku ngomong, tapi gue yakin kebohongan itu serapat-rapatnya disimpan pasti kebongkar. Selamat Yuhu. malam, boys and girls, Insta people and YouTube buddy all around the world. Was saya? Iya Mas, kenapa boys and girls nih? Salah Iya, ya? iya. Iya, kaula Iya, muda iya, juga iya, iya. disebut dong kalau boys Iya and girls boleh. disebut. Oh iya, boys and girls, Iya. kaulah muda. Yo, Tua. semuanya. Kaulah Senang sekali middle age. bisa bertemu lagi kita kali ini di Kami Salah. Kamu jangan. Apa sih Kami Salah Kamu Jangan? Ini adalah sebuah talk show bersama dengan stars and celebrities about life lesson from them. Seperti biasa, jadi kita akan urek masa lalu bintang tamu kita, kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, supaya kita dapat pelajaran, supaya yang salah ya jangan semua orang. Kami salah, kamu jangan. Terima kasih juga untuk Allianz Indonesia yang mensupport Kami Salah Kamu Jangan ini dengan sepenuh hati dan luar biasa. Dan tentunya kita juga sudah siap hadir kembali untuk menemani dimanapun kamu berada. Ada saya Hilbram Dunar dari Manggarai. Loh, enggak dos, itu dari Bintaro. Saya dari Manggarai, ada Uli Herdi dan ada rekan saya dari Kalimalang. Kalimalang, Bekasi, Pondok Gede, whatever. Iya, kadang saya Bekasi, kadang saya Jakarta Timur. Saya Bayu Oktara Hade. Iya. Yuk, langsung aja kami panggilkan tamu kita malam ini adalah Intan Erlita. Halo. Halo, saya boleh nggak mengundurkan diri? Kenapa sih? Gitu? Saya agak takut begitu tadi buka openingnya, kayak saya salah deh. Saya salah ada di sini. Enggak. Kamu enggak salah. Kamu Saya nggak enggak salah. Kamu kecebur. Kami yang salah, kamu jangan. Aku kejebak. Oke, pertanyaannya, emang Intan Erlita nggak pernah berbuat kesalahan sebelum-sebelumnya dalam hidup? Justru karena itu saya merasa salah ada di sini. Oh iya. Ini contoh kesalahannya adalah hadir di acara ini. Itu yang pertama. Iya. Ya, kami salah, kamu jangan. Hilbram kan teman lama nih sama Intan. Kasih background dikit dong. Intan Erlita ini dulu kenalnya di mana sama Hilbram? Dulu bareng presenter di mana gitu. Intan Mana, Erlita Bram? saya kenal udah sekian lama sekali. Waktu itu membawakan acara Formula One di Mobil? beberapa stasiun TV. Mobil balap. Balap mobil Wih, Formula One. Saya terus, menjadi hostnya, Wow. Intan menjadi host quiznya. Oh, Dan penampilannya luar biasa Intan pada saat itu ya. Begitu gimana? Intan muncul, rating naik. Bukan main. Intan Oh kayak my God. gimana dulu? Iya. Intan yang dulu dengan Intan yang Intan- sekarang bedanya apa sih? Intan yang Bedanya, jawab ya. oke, di meteran bahan baju. Iya, lebih panjang meterannya. Iya. Benar juga loh. Iya. Benar juga. Iya, dulu kayaknya bahannya kurang ya Tan ya. Dulu kurang bahan ya kayaknya. Oh dulu ya. kurang bahan. Dulu kurang bahan. Sekarang Oh. cukup bahannya. Oke. Apa yang membuat perubahan dari kurang bahan itu kemudian menjadi cukup bahan itu triggernya apa Nah. itu? Kak Intan tuh apa itu? Kalau Turning bicara point. itu Heeh. panjang kali lebar ini Nggak sebenarnya. apa-apa waktu kita Nggak apa-apa. panjang Oh, kok. panjang ya. Oke, Lebar baik. kali tinggi juga boleh. Oke, sebenarnya mungkin kalau Hilbram tahu lah ya aku yang dulu ya Bram ya. Gimana tuh yang dulu tuh? Kita suka bergaul ya di studio itu. Ya artinya aku sama-sama dulu di dunia presenter ya gitu kan. Terus kebetulan kebanyakan memang bawainnya adalah olahraga dan infotainment. Nah olahraga nih kebanyakan ketemu Hilbram Dunar nih waktu itu kan. Terus kalau ditanya titik baliknya apa gitu, sebenarnya kalau aku bilang ya ini sebenarnya udah jalannya aja kali ya. Karena kalau dibilang aku dulu yang deket atau rajin ibadah juga kayaknya enggak ya gitu ya. Tapi Oh memang enggak, dulu enggak. enggak. Ya kan kita nggak tahu kan. Makanya itu aku salah, kamu jangan ya. Iya benar, bagus. Tapi Iya apa yang kan? kemudian berubah dari seorang presenter TV terus akhirnya sekarang menjadi hijrah coach kan? Oke. Itu juga panjang tuh. Nah, jadi Oke, baik. intinya adalah pas papaku meninggal. Nah, itu kayaknya jadi titik balik yang akhirnya aku mikir bahwa wah nggak bisa kayak gini. Karena waktu itu papaku tuh meninggal nggak pakai sakit.
Jadi langsung, jadi malamnya masih teleponan sama aku gitu kan, sampai jam 11 malam sampai setengah 12 malam lah, itu ada telepon terpanjang, terlama dan terakhir dalam hidup beliau ya gitu ya. Tiba-tiba subuh ditelepon bahwa beliau udah meninggal. Jadi aku tuh kayak nggak mungkin last call-nya aja masih ada di aku gitu kan. Nah tapi kan untuk meyakinkan bahwa benar nggak, ini udah meninggal, almarhum dibawa ke rumah sakit kan pada waktu itu kan. Nah sampai satu titik kakak-kakak aku tuh mengurus untuk administrasi gitu ya kan, untuk pengeluaran jenazahnya. Aku tuh di kamar jenazah tuh berdua aja gitu, berdua dengan jasad almarhum gitu. Nah pada saat itu di situ aku bilang itulah titik poinnya aku, karena di situ aku seperti refleksi lihat diri aku di dalam situ, bahwa one day aku pun akan ada di situ gitu. Nah pada saat itu aku belum berhijab, terus aku belum berhijab gitu. Terus tiba-tiba aku tuh kayak yang kayak ngobrol sama diri sendiri. Dialog terpanjang aku sama diri aku. Kalau aku bilang itu Q&A terberat, terdalam ketika aku nanya sama diri aku sendiri kayak, oke, ini papa kamu nih contoh nih gitu, kayak dia kemarin sehat-sehat aja, terus hari ini dia udah nggak ada gitu kan. Kalau ini terjadi sama kamu, apa yang kamu bawa? Itu tuh aku nggak bisa aja, aku merinding gitu. Terus aku kayak yang, iya ya, ini jauh banget dari persiapan aku, dan kita kan tahu ya nggak akan bisa mengelak dari hari itu gitu kan. Sampai akhirnya pada saat itu yang terjadi adalah, kan aku nggak pakai kerudung tuh ya. Terus aku kayak nyari sesuatu apa yang bisa buat aku nutupin. Terus aku ketemu kayak ada kain di sebelah kanan itu, kain terlipat gitu, yang ternyata itu punya kakak aku gitu, shawl kakak aku. Terus itu aku pakai, dan nggak tahu kenapa itu aku kerudungin, dan dari situ aku kayak oke, ini one step aku untuk memperbaiki diri, karena kalau nggak sekarang aku nggak akan pernah bisa memperbaiki diri aku. Sebenarnya kalau ditanya titik balik adalah itu. Jadi di mana aku melihat di depan ada jasadnya ayah aku, terus diri aku menanyakan kepada aku, kalau ini terjadi sama kamu, apa bekal kamu untuk di sana? Nah itu yang akhirnya oke, aku harus ngebut dengan ketinggalan aku nih, itu sih. Tan, berapa bersaudara Tan? Aku 8. Dan kamu anak ke Bungsu, terakhir. bungsu paling dekat berarti, sama ayah paling dekat ya bokapnya? Ya, karena kan mama aku meninggal duluan ya. Jadi mama aku tuh 10 tahun sebelum papa meninggal tuh udah duluan. Jadi otomatis karena aku paling bungsu, jadi aku yang paling deket gitu. Jadi sampai ibaratnya masih ngajak jalan lah kemana-mana sih. Hubungan aku cukup dekat sama papa. Jadi emang kita sering ngobrol, sering curhat, apa segala macam. Jadi buat aku sih ini kayaknya, oke, ini kayak message terakhir yang harus aku jalanin, dan ini buat aku gitu. Nah dari situ akhirnya aku ngejar ketinggalan yang menurut aku yang harus aku kejar. Di situ sih titik baliknya aku. Oke, ya itu dia. Berarti biar cepat jangan tunggu kesalahan-kesalahan, langsung kejar dari sekarang. Betul. Makin cepat dikejar sebenarnya kan lebih baik ya, karena ya seperti cerita Intan tadi ya, kita nggak hidup selama-lamanya di muka bumi ini, jadi ya makin early kita sadar gitu lah ya. Mungkin makin baik gitu ya Tan ya, kira-kira ya. Ya, setidaknya belajar lebih baik ya, karena kalau dibilang sekarang udah lebih baik, enggak juga ya, karena ternyata mengejar itu tidak mudah ya gitu, karena harus karena aku makin nyadarin, kita sesaat pagi kalian bertiga kan trader handal ya gitu. Jadi nggak sehandal kamu dong. Jadi teori-teori yang mengatakan bahwa musuh terbesar itu adalah diri kalian, itu kan kita sering ngomong kayak gitu ya, apalagi kalau berhubungan dengan confidence itu. Dan ternyata aku tuh kayak diginin loh, ayo dari kemarin kamu pintar ngomong gitu ke orang, ini sekarang kamu praktekin sendiri kau. Dan itu babak belur sih, aku itu babak belur. Pokoknya di 3 tahun pertama aku memutuskan berhijab dan belajar, itu bener-bener juggling banget dalam hidup aku. Babak belurnya apa contohnya gitu yang disebut sebagai babak belur oleh seorang Intan tuh kayak gimana sih? Karena dari pekerjaan kan otomatis juga terjadi perubahan ya. Karena pada saat aku memutuskan berhijab kan itu di luar dari rencana, ibaratnya gitu kan. Jadi aku masih pegang beberapa program, dan Terus gimana tuh? Ya ada yang putus akhirnya, putus. Terus udah gitu juga dari pertemanan berotasi. Jadi teman-teman yang dulu kayaknya akrab banget menjauh. Tapi bukan gitu. menjauh karena musuhan. Karena beda mungkin, dunianya aja gitu. Ya, ambience-nya ketika bergabung udah beda obrolannya. Mungkin mereka mandang aku udah nggak asik gitu, atau ya hal-hal kayak gitulah ya gitu. Dan aku atau mungkin dulu kita dulu kalau ketemu kan cipika-cipikitan, kalau sekarang gue nggak berani deh kayaknya. Kalau gue sih gue tanya sama Intan kalau ketemu, Tanya boleh apa ya? cium nggak?
Astaga. Oh gitu. Loh kan maksudnya kan hanya baik-baik. Kalau nggak boleh nggak Jawabannya apa-apa. dari Kan dulu temen sampai lama, sekarang gitu. jawabannya nggak berubah Dia kan. dia emang gesek Di kalau gitu. surga Mbak gitu. Iya. Mana tahu gini gitu kan. Alhamdulillah Mbak masih boleh gitu kan. Ya, ya kan terserah Vegan dong. gitu ya. Benar. Eh, Gitu. Oh, temen juga jadi ada yang berubah, ada yang berotasi ya karena keputusan Iya. ini ya. Tapi Tan, bukan berarti musuhan ya, bukan berarti musuhan, Iya, tapi iya. memang akhirnya kan Hmm. itu terjadi ya. Dalam Suasananya ternyata aja dalam udah. dan emang ternyata kan gitu kan, ketika semakin dewasa pertemanan bukan semakin banyak tapi sebenarnya semakin mendekat, tapi justru itu yang quality banget gitu buat kita gitu kan Waduh, sebenarnya kan. kalau gitu Three Speakers nih temanannya gimana? Cuman bertiga low quality lagi. Waduh, sama nih kita nih kayaknya nih. aduh. tapi tunggu. Tadi Ayo Bram, sikat Bram. Intan bilang kalau training tuh Intan selalu bilang musuh terbesar ada di diri kamu, gitu kan ya? Ya, Kok kita Three Speakers nggak pernah ngomong gitu ya? nggak pernah ya kamu ya. Musuh terbesar adalah ya musuhmu. Kita mesti training sama Intan kayaknya nih Iya, sekarang nih. Makanya Salah. jangan-jangan yang bener harus ada musuhnya ya. Ya, tapi benar deh, Tan. Terus kenapa Intan tiba-tiba akhirnya sekarang berpindah menjadi coach itu gimana ceritanya? Apalagi masuk ke apa namanya hijrah coach ya, Tan Hijrah ya? coach, iya. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi aku bilangnya di 3 bulan itu kan aku ngerasa kayak mungkin dosaku banyak banget kali ya. Jadi aku tuh benar-benar kayak Banyak ya dosanya Bram ya? Gimana Bram? Kalau menurut lo, Bram? Nanti kita bahas itu, Tan. Nanti kita bahas soal dosa-dosa Intan Erlita. Tapi sebelumnya kita ngomong hijrah coach dulu. Oh iya, oke, silakan. Oke. Jadi udah nih ketika akhirnya aku hijrah gitu kan, terus ya udah aku pelan-pelan ninggalin pekerjaan-pekerjaan yang nggak mungkin aku lakuin lah ketika aku udah berhijab kan. Nah terus aku akhirnya ada satu teman aku yang jadi partner aku ngajak lah, lu kan suka ngajar nih, terus basic lu juga psikolog gitu kan, dia bilang sayang loh kalau misalnya lu nggak memaksimalkan. Intinya dia ngajak kita bikin kayak ini kita bukannya bukan konsultan ya, tapi kita lebih ke professional business coach gitu. Tapi kita ngambil sertifikasi dulu internasional. Jadi artinya kita sekolah Sertifikasi di dulu mana, Tan? ICF, International Coach Federation. Jadi online tapi online-nya jarak jauh ya. Nah, jadi kita ambil sertifikasi itu karena kita punya prinsip ketika kita menjadi satu profesi, kita harus bertanggung jawab sama profesi itu gitu kan. Nah, kebetulan teman-teman aku ini juga orang-orang yang sama gitu, udah pada hijrah, terus kita ngapain ya gitu, ilmu kita nih sayang nih kalau nggak dimaksimalin gitu. Tapi akhirnya kita sepakat bikin si hijrah coach ini. Jadi kita tapi sebelum declare hijrah coach, kita sendiri membuat diri kita tuh punya sertifikasi. Jadi orang sure lah dengan itu. Jadi kita ngajar beberapa. Stop. Oke. Kaget gue. Stop. Ada kuis tiba-tiba atau bagaimana nih? Bukan. Intan Ada iklan. bilang sebelum ngajar Intan sertifikasi dulu karena bertanggung jawab terhadap profesinya. Three Speakers enggak tuh, kita nggak bertanggung jawab apa gimana ini? Tidak bertanggung jawab, tapi kita menginspirasi. Kalau itu beneran tuh, kami salah, kamu jangan. Jangan kayak Three Speakers, kayak Intan aja, tuh yang bener tuh. Gue suka. Oke, terus. Akhirnya bikin tuh hijrah coach. Ya, kita belajar dulu tapi semuanya nih si owner-ownernya ini belajar dulu gitu. Kita ya salah satunya. Siapa aja, Tan? Aku, ada Daru, terus ada Irwin, pokoknya kita berempat. Satu lagi adalah kita Evi, berempat ya. Intinya tuh awalnya itu gitu. Nah, ya kita ngejar beberapa sertifikasi yang internasional. Dan tadi itu awalnya namanya Transformation awalnya. Transformation, gitu kan. sebelum berubah nama menjadi hijrah coach. Bukan, sebelum kita bendera itu dikibarkan lah. Terus tapi ya kita search kan, ternyata nama Transformation tuh kok banyak banget ya. Kalau kita cari-cari kan adalah Transformation. Ada yang mobil jadi robot itu juga. Transformer, aliki-liki bum dan. Aduh, lebih lama lagi Informer. 80-an banget, Intan nggak tahu kayaknya. Aku nggak tahu, aku masih muda. Iya, maafkan Om Hilbram ya Intan. Lanjut Tan ceritanya. Terus udah gitu, ya udah, aku pikir loh transformation itu kan meaningnya berubah ya. Transformer. Udah. Aduh, Informer. Lawakan gua. Terus aku pikir hijrah pun kan sama kan. Intinya kan berpindah kan dari sesuatu yang lebih baik lah. Akhirnya kita ambil lah hijrah coach never ending transformation gitu. Nah, core-nya kenapa kayak hijrah? Ya sengaja aku udah ngobrol ya sama Hilbram juga pernah nanya ya. Justru biar eye catchy gitu. Akhirnya orang jadi gampang ingetnya dari mulai pertanyaan, lu bikin kajian. Gitu. Tapi justru dengan orang bertanya, artinya kan orang mau tahu kan.
Iya. Ya akhirnya sekarang orang banyak tahu dan akhirnya orang udah biasa aja sih dengar nama hijrah itu. Jadi maksudnya ini bukannya coaching untuk orang supaya hijrah atau gimana sih, Tan? No, kita basicnya adalah professional business coach. Jadi kita Oke. benar-benar untuk para entrepreneur gitu kan. Oke. Gitu kalau misalnya mau berbisnis terus mereka nggak tahu how-nya ya kan. Tapi apa kaitannya dengan keislamannya Intan? Nah, yang ngebedain gini. Jadi kita kerjasama sama My Brain dari UK. Yang ini kalian harus nanti mau coba ya My Brain aku ya. Nanti kita coba. Ya. My Brain. My Brain ini ilmu neuroscience tentang otak karakter orang dari dominan otak yang dimiliki. Nah, hubungannya kita sepakat pertama para coach di kita ini harus muslim gitu. Terus tapi mereka harus mau mengikuti certification internasional itu semuanya. Jadi itu syaratnya. Terus yang kedua adalah kita kerjasama sama license kita kan membeli license-nya tuh ya kan. Kemudian kita kerjasamanya adalah kalau ada teori-teori mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita minta dihilangkan. Dan alhamdulillah sih mereka nggak keberatan ya. Aku rasa orang-orang luar negeri tuh jauh lebih terbuka kadang-kadang. Iya, benar dan lebih menerima. Tapi pada eksekusinya ternyata begitu dijalankan emang ada gitu yang bertentangan teori-teori mereka? Ya, contoh yang simpel deh gitu. Kalau aku salah dikoreksi ya. Gue takut salah nih jadinya. Kan ada teori Darwin ya, manusia zaman dulu berasal dari kera lapas ya. Di Islam kan Nabi Adam udah langsung ganteng, sempurna. Nah, seperti itu nggak dari kera gitu ya. Ya seperti lah nggak ada evolusinya lah gitu kan. Nah, itu yang kita kasih ke prinsipal di sana dan prinsipal di sana menerima dan mereka tidak mengubah essence dari neuroscience itu sendiri, jadi buat mereka nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi bagian itu diomit gitu, bagian itu dihilangkan dari modul, dari silabusnya kalian gitu ya. Yes, itu aja sih. Tapi kalau keilmuannya, karena kan neuroscience juga sebenarnya kita gabungkan ke Islam juga, di Islam juga ada tentang otak, tentang manusia, otak manusia itu juga ada kan karakter. Jadi kita tuh menggabungkan, tetapi kita bukan partnya kita menjelaskan hadis atau Al-Quran. Itu ustadz, berbeda. Kalau kita tetap keilmuannya gitu. Jadi gimana orang mau berubah? Oke, ini lo ada teorinya gitu. Yang penting adalah kita sure bahwa yang kita sampaikan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya cara kita menyampaikan atau apa, semuanya ya sama aja gitu. Tan, berarti sekarang lebih banyak fokus di hijrah coach dan sebagai psikolog dibandingkan sebagai presenter dong, sebagai MC gitu. Iya, otomatis. 90% udah itu sih. Paling sesekali aja. Itu sekarang lebih fokus di belakang layar, merasa berkorban kah? Atau ini pilihan yang tepat? Buat aku akhirnya ini pilihan tepat dan aku nggak pernah menyesali sih gitu. Karena akhirnya hijrah coach ini kan berkembang ya. Jadi yang dari tadi professional business coach, sekarang kita main ke parenting, kemudian kita main ranah ke komunikasi. Jadi artinya dan menikmati akhirnya di belakang layar itu gimana aku meramu modul gitu kan, belajar lagi. Ya akhirnya kalau aku bilang mungkin ini caranya aku untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin dengan cara kayak gini. Karena di hijrah juga kita ada namanya pro bono coaching. Jadi itu free. Pro bono coaching, maksudnya nggak bayar gitu? Nggak bayar, tapi itu syaratnya ada. Misalnya buat mereka-mereka kayak sekolah-sekolah yang dari kalangan nggak mampu, kan guru-gurunya tuh kadang butuh kita coaching ya kan. Nah seperti itu kita berikan free dari kami semua gitu, para coach kami. Oh gitu. Tunggu. Intan tadi berkali-kali ngomong ini kan memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Bener Bram. Dari dosa-dosa yang lalu. Bener tuh Bram. Emangnya dulu pernah salah apa dan bikin dosa apa sih? Apa dosa terbesar Intan Erlita? Wadaw. Itu bahaya banget ya. Kita mau belajar dari Intan ya kan. Ya. Emang apa sih pernah ada penyesalan gitu ya kayak aduh andai kan dulu nggak melakukan ini gitu, pernah terjadi? Langsung garuk-garuk nih, tiba-tiba kan juga apa ya, aku gatel banget. Waduh, kalau udah masuk adlib sampo gue masukin tuh. Belum sih, belum. Bentar lagi. Ayo Tan. Dari pekerjaan aja deh aku infotainment 5 tahun loh. Kita pernah satu program yang bareng kan Tan, bawain infotainment Tan. Intan lupa Bay, lu yang inget. Dia ingetnya cuma nama Hilbram. Memang kalian pernah ada apa sih? Jangan-jangan dulu, ayo ngaku. Intan gak mau, Intan nolak gue. Oh gitu. Hilbram tuh banyak tanya, Hilbram tuh. Hilbram tuh dulu gimana Tan? Ayo Tan, ceritain ke kita Tan.
Hilbram itu gue langsung lihat Hilbram. Dia banyak fansnya lah, pokoknya itu aja deh. Hey, tunggu dulu, kita lagi ngomongin iya. dosa nih. Oh iya iya Oh iya. iya iya iya. Kalau 5 dosa tahun. Hilbram kan udah dibuka tadi sama Intan, gantian dong. Iya benar Bram, ayo Bram, Iya, iya. sikat Bram. 5 tahun jadi presenter infotainment menurut Intan ya. Apa sih? Kenapa itu mengganggu Intan? Itu mengganggu. Jadi ya karena kita belajar ya. Jadi 5 tahun aku nyakitin orang dong. Waduh. Karena kita nggak tahu loh, ada orang tersakiti apa enggak sama uang kita dan apakah Pasti. orang Tenang Li. Tenang. kamu juga loh. Saya juga betul. Makanya. Enggak. Tapi yang ini nggak sampai disomasi, Li. Iya benar. Aku nggak sampai disomasi. Kamu tuh nggak ada bukti kamu menyakiti orang Tan, karena kamu nggak disomasi. Aku disomasi orang, itu lebih clear. Karena saripatinya diperas. Aduh, jangan diungkit-ungkit. Ya, Kami salah. kamu Kamu jangan jangan. ya, jangan ditiru. Ya benar ya. Itu. Benar. Itu. Balik ke Tapi Intan. emang waktu Gitu. bawa ini infotainment kan merasa menyakiti ya. Ada Kalau yang wak- tersakiti. Kalau waktu bawa ini sih nggak merasa ya, kayaknya udah paling bener sedunia aja kan, udah Asli. merasa itu kan. Coba bagaimana nih Herdinansyah? Aduh. Iya, tapi memang ada sih hal-hal yang agak bisa dikatakan mengganggu hati nurani kadang-kadang ketika melakukan itu. Nggak selalu ya, banyak juga fun-nya, banyak juga asiknya, Ada. banyak juga serunya. Tapi ada momen-momen gitu di mana ngerasa bahwa, aduh, emang gue mau melakukan, gue kayaknya gak enak deh barusan ngomong kayak gitu loh. Ada rasa-rasa kayak gitu. Itu rasa nggak enaknya. Iya, Yang, dan yang bikin enak apa aja? Tapi yang bikin enak juga. Ngomongin soal ini nih, Kan, setelah berhenti jadi entertainer, presenter, MC dan lain-lain, lebih banyak duit sekarang apa dulu Tan? Astaga, dapur Bener. dibongkar. Bener dong, that's a good question. Pemasukan Iya. maksudnya, pemasukan ya. Iya, ayo Tan, cuan ingat waktu Tan. aku bilang 3 tahun pertama berhijrah tuh ya, oh itu kalau dibilang itu nggak ada pemasukan. Jadi pada saat itu aku benar-benar real, ya udah dari suami aja gitu ya. Artinya biasanya kita pegang uang kan, MC. Suami apa sendiri aja. ya, suami sendiri. Ya masa suami. Ya, Oh, kan harus dijelaskan. Kalau di Benar. program ini harus dijelaskan. Mesti clear gitu. Alhamdulillah masih suami sendiri. Suami sendiri. Alhamdulillah. Oke. Waktu itu bener karena biasa kerja kan, terus tiba-tiba kita harus bergantung kan kayaknya gimana gitu ya. Tapi ya maksudnya godaan juga datang kayak misalnya kan ayo deh bawain program deh, lo pas syuting lo lepas jilbab, setelah syuting lo pakai lagi. Ada juga tawaran-tawaran kayak gitu. yang gitu bener kan. loh. Terus Ada, terus udah gitu aku kayak atau misalnya iklan gitu kan, lepas deh pas syutingnya nanti lo pakai lagi gitu atau pakai wig lah apalah diakal-akalin ya gitu ya. Tapi beruntungnya, nah itu tadi lingkungan tuh mempengaruhi gitu. Lingkungan yang baru ini bilang enggak, yakin ketika lo nolak ini pasti akan ada lagi yang lebih besar yang akan buat lo yang rezeki yang lebih baik gitu. Jadi aku bertahan walaupun sebenarnya udah titik darah penghabisan gitu ya. Udah gitu ditambah aku diajak ngebangun hijrah itu kan bukannya dapat duit dong, tapi aku Keluar modal. investasi gitu kan. Bener. Sampai akhirnya aku ngobrol sama suami, terus teman-teman juga teman-teman yang menurut aku mensupport aku di saat itu, terus ya udah coba lu jalanin deh yang ini gitu. Dan alhamdulillah sih sangat luar biasa. Malah kalau aku bilang sekarang jauh lebih besar dibanding aku waktu di entertainment sih. Waduh, banyak cuannya katanya. Tapi butuh waktu ya. ada proses yang dilewatin ya. Proses. Jadi Kadang- setiap perubahan itu memang selalu ada proses yang kadang-kadang nggak nyaman, nggak enak, Nggak tapi enak itu banget. bisa lewat, lo dapat sesuatu yang lebih besar dan bikin lebih nyaman gitu ya. nggak enak banget sih masa 3 tahun itu kalau aku bilang mungkin banyak orang kalau nggak di lingkungan yang tepat mungkin akan balik kalau menurut aku karena itu benar-benar masa yang kayak kita dibuat nggak pede, dibuat insecure, dibuat untuk Tuh, Bram, makanya lo bolak-balik. Sama gua mau mulu sih. Pengaruh buruk sih lo sama kita. Gue nggak bisa komenin. Ini banyak Iya. yang nggak bisa gue komenin. Tunggu. Iya. Tapi kan berjalan ya Tan ya. Iya, berjalan. Dari presenter, terus sekarang jadi seorang trainer, terus dari sebelumnya belum memakai hijab, sekarang sudah memakai hijab. Masih ada nggak sih cita-cita zaman dulu, impian zaman dulu yang sekarang belum kesampaian buat Intan Oh Erlita? iya, siapa tahu ada apa gitu. apa ya cita-citanya ya. Cita-cita yang belum kesampaian ada Udah enggak? dapat semua nih, udah dapat. Wah, Lo nggak Bukan. mungkin manusia nggak mungkin. punya mimpi itu nggak Masih Iya. mungkin. banyak mimpinya. Apa contohnya? Yang paling dekat yang lagi lo kejar apa Tan?
Iya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat kita semua. Siapa tahu bisa kolaborasi sama Three Speakers, kan kita nggak tahu ya. Iya, kan banyak duit, bantu kami lah. Bagaimana? Kok kasihan banget sih? Kok kita minta duit sih? Tapi sekarang tanggung jawab besar tahu. Oh iya, kan ditanggung bersama biar Oh, enggak. Kan Ada Apa? perusahaan. iya, Apa? ada Karyawan. perusahaan, ada karyawan. Jadi maksudnya gini, sebenarnya sih sama aja ya. Karena walaupun kita dapatnya besar, tapi kan kita sekarang berpikirnya bukan untuk diri sendiri kan. Betul. Ada karyawan juga. Tapi kalau dibilang Betul. punya mimpi, aku masih punya mimpi. Mungkin yang terdekat adalah nggak tahu kenapa ya, aku tuh pengen balik ke Bandung ya, pengen punya rumah di Lembang. Wih. Gitu. Beli rumah dia, mau beli tanah, banyak duit Amin, ini. doa. Kayak Mas Bayu loh, kayak Mas Bayu ini. Amin, ya model. Allah. Ya, gila Amin. model. Kenapa kita berdua nggak gitu ya, Bram? Iya, kita nggak beli rumah, nggak beli tanah. Ini Mang kita- Uli. Gimana sih? Masih ikut coaching kayaknya sama Intan apa gimana? Tan, Tan, kalau coaching malu tuh diapain sih Tan? Apa disuruh curhat-curhat gitu, psikolog apa gimana? Di terapi atau dikasih mungkin obat-obatan psikotropika atau gimana Tan? Psikotropika. Oh, kan nggak tahu, kan nanya. Kan Hilbram nanya. benar out. Udah nggak Prosesnya tahu ya. gimana sih, Iya, Tan? iya, tapi Prosesnya? serius proses coachingnya tuh digimanain sih? Sebenarnya aku sekarang udah nggak praktek officially sebagai seorang psikolog. Justru Oh, aku sekarang gitu. lebih menggabungkan ilmu coaching sama psikolog aku. Jadi aku lebih sekarang lebih coachnya ya gitu ya. Prosesnya tuh hampir sama sih dengan proses counselingnya. Cuman kalau di sini bedanya kan kalau psikolog tuh kasih saran ya. Nah kalau coaching itu enggak. Jadi coaching itu justru kita banyak bertanya. Biar si kliennya sendiri yang mencari jawabannya, karena sebenarnya orang tuh punya masalah udah tahu jawabannya, cuman dia kadang-kadang denial sama jawaban yang udah ada. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang Intan tanyakan ke orang-orang yang datang kepada Intan ini? Iya, biasanya dia kan kalau yang ke aku nih sekarang lebih banyak tentang soft skill ya, kayak pokoknya ada hubungannya dengan dia mau jadi pengusaha, tapi dia punya misalnya mental block, ya kan, punya ketakutan, punya ini. Nah, itu aku biasanya ngegabungin antara ilmu psikolog aku sama ilmu coaching aku gitu. Jadi lebih kayak nanya, mau jadi pengusaha tapi masih ragu, aku nanya ke dia, ini beneran nggak mau jadi pengusahanya misalnya, atau nggak seberapa penting jadi seorang pengusaha buat hidup kamu. Jadi aku kayak men-inquiry lagi gitu, jangan-jangan ini orang belum yakin dengan keinginannya. Lebih kayak gitu, lebih menarik sebenarnya dunia coaching itu. Nah, sebagai Ayolah pengusaha, kalian jadi coach lah. Mau. gimana caranya? Oke, gimana caranya jadi coach? Iya, Gimana kasih caranya? tahu. Kalau orang mau jadi coach, apa ngambil sertifikasi atau Iya. gimana Harus nih? sertifikasi dulu ICF. Di Amerika boleh, itu. boleh loh di Hijrah Coach lah, kita udah beli license-nya. Oh, di license. Jadi udah. bisa. Jadi Bisa. Hijrah Coach sudah bisa menciptakan coach juga. Yes, dengan sertifikasi Oh. internasional. Jadi Iya. ada Apakah coach yang mendapat sertifikasi dari Hijrah Coach harus hijrah juga? enggak, Hijrah itu panggilan enggak. batin ya. Oh, oke, siap. Nama perusahaannya ya. Oh, Itu nama perusahaannya. Jadi Oke, itu nama oke. perusahaan. Kalau emang berminat gitu, kenapa penting sih certification itu? Karena sekarang tuh banyak banget kan orang bilang dirinya coach gitu kan, tapi apa gitu, sertifikasi dari mana, terus lembaga yang ngeluarinnya valid nggak? Karena kita tuh seorang coach tuh bisa loh ngubah mindset orang. Nah bayangin kalau misalnya ilmu itu dipegang sama orang yang tidak bertanggung jawab, itu kan bahayanya luar biasa ya. Jadi di sini makanya aku sarankan buat teman-teman semua, kalau mau jadi coach, ayolah jadi coach yang memang bertanggung jawab, punya certification, punya ilmu yang bisa emang membantu orang banyak, dan akhirnya nanti akan banyak dengan sendiri klien. Karena ternyata di Indonesia tuh cukup banyak dan belum terlalu berkembang coach itu. Baru Masih ada ini ya, masih ada peluang ya. Oke. besar banget peluangnya. Peluangnya iya, sangat iya. besar gitu. Oke, kalau Iya, begitu iya. kita kolaborasi lah. Apa Iya, gitu, iya, Tan? iya, iya. Nah, Ayo iya. dong. Emang enak kalau jualan coach itu ya, emang harus nyaman, enak gitu didudukin. Sofa, Mas. Sofa. Couch. Aduh. Kalian kalau jadi coach bertiga, gue yakin kliennya numpuk deh. Mahal nggak sih kalau jadi pingin belajar jadi coach itu? 1,2 Mau belajar kalau apa di mau IKEA ya. penghasilannya? Apa? Itu sofa beneran Mau couch tahu 1,2 penghasilannya atau mau sekolahnya nih? sekolahnya Iya, berapa? supaya Sekolahnya. dapat sertifikasi. Oke, kalau ya aku nggak tahu kalau di yang lain ya, cuman kalau di aku itu kita langsung dapat 3 certification. Itu 35 juta sertification. 35 juta? Yes, Berapa lama jadi, belajar? 35 juta? 3 tahun? Kayak jadi coach itu 66 jam. 66 jam? Nggak berhenti tuh, non-stop? Non-stop lah. Berapa hari itu ya? No. Jadi misalnya bulan ini 3 hari, cuma 1 minggu. Terus nanti
ketemu lagi tuh baru bulan depan. Tapi Oh. sepanjang jalannya ini dari Heeh. bulan ini sampai bulan depan, Mm-mm. kalian tuh dapat PR untuk praktek gitu. Karena kan coach Iya. itu intinya udah harus sering praktek kan gitu. Kenapa 35? Karena langsung dapat yang aku bilang tadi tuh certification dari Amerika, certification dari UK gitu kan. Kemudian certification professional business coach-nya dia langsung dapat 3. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ini 35 yang murah nih. juta, Gimana? Ini kolaborasi Murah, ya? Berarti murah. ini kita mau yang dikasih gratis satu kayaknya. aja gitu. Oh, Itu Ntar dulu, gratis. kenapa ada kata-kata gratis barusan, Li? Iya, nggak tahu. Ada gema tadi gratis gitu. Ada lewat apa gitu? Tenang. Oh, Nanti jadi kalian bisa ala carte juga, Tan? bisa satuan itu bisa. Oh. Tapi sebenarnya Oh, kenapa kok pasti kan kalau satuan jatuhnya akan lebih mahal, tapi memang lebih murah ketika satuan dibayarnya kan nggak langsung 35 gitu ya. Cuman artinya gini, tergantung ketertarikan kalian. Kalau kalian tertariknya hanya ingin mengetahui karakter orang gitu kan, yang tadi aku bilang neuroscience, ABCHMP aja boleh gitu. Terus atau mau sekalian deh Tan nanggung sekalian biar aku dapat ICF-nya boleh juga gitu. Jadi itu balik lagi ke teman-teman semuanya. Nih, kayaknya kita dibayarin Bayu nih kayaknya nih. Asik. Lihat dari mukanya Bayu tuh kayaknya Bayu lagi ngitung nih duitnya Kita di situ. dibayarin yang mau beli tanah di Bandung, mau beli Oh, main rumah. Tan. Oh, iya. Tan. Guys, ini udah kata Rosti pertanyaan terakhir nih guys. Pertanyaan terakhir ya. Oh, silakan. Masa sih, Nggak kerasa ya Mas? ngobrol sama Intan seru Jangan banget. dong, lagi Asik dong. ngobrol sama Intan. Ya udah 10 menit lah, boleh lah. Iya, boleh. Ya bener ya, kolaborasi ya, beneran ya. Ayo dong. Iya, Boleh. bener. Apapun maunya Intan akan kami penuhi. Your wish is our command. Intan for President. Intan for President. Tan, Oh enggak ya. sekarang gue pengen bahas mengenai kehidupan pernikahan Tan di waktu Oke. 10 menit ini ya. Boleh. Gimana tuh sudah berapa lama menikah? Aku dari 2003. 2003. Oh, duluan lu menikah dibanding gue. 2003 sampai sekarang. Sudah 17 tahun. 17 tahun menikah. Ada nggak momen-momen hampir bubar? Momen bubar sih enggak ya. Enggak, bukan bubar, hampir. Hampir. Momen hampir menyerah. Kalau hampir menyerah sih enggak, cuman pernah sampai berantem yang luar biasa dahsyat sih ada ya. Cuman emang kan komitnya kita berantem seperti apapun kita tuh nggak pernah kayak misalnya satu orang pergi dulu dari rumah dengan alasan menenangkan diri, karena buat aku itu justru memberikan kesempatan kita. Dengerin, Bay. Jadi kalau berantem tuh sehebat apapun jangan pakai alasan bahwa kita untuk keluar rumah dulu sebentar menenangkan diri, karena itu baru berantem sebentar saya di Delcon. Saya mesti gimana? Saya baru berantem sebentar ke tempat Uli. Lo keterusan. Lo kayaknya lebih enak di sini nih. Makanya jangan kami salah, kamu jangan. Dengerin Intan harusnya gimana Tan? Guys, tar dulu deh. Kan tadi di awal kita bilang ya, kita belajar dari kesalahan-kesalahan bintang tamu. Ini lebih banyak kesalahan kita bertiga sendiri. Bener juga ya, Coy. Karena bintang tamunya bener. Ini yang salah kami nih. Enggak, karena kan aku nikah muda kan. Aku tuh nikah 21, jadi lulus Astaga, 21 tahun. Iya, sorry, 22. Jadi aku lulus S1, nikah. Karena papaku tuh prinsipnya anak gak boleh pacaran lama-lama gitu. Kalau kelihatan ada yang serius, oke, lo mau pacaran apa mau nikahin? Kalau mau pacaran, go. Terus, gitu. terus tadi belum dijawab tadi pertanyaan yang tadi. Iya, ada, bukan berarti damai-damai aja ya, ada juga gitu masalah itu juga ada gitu. Cuman aku emang punya prinsip dari awal bahwa kalau ada masalah besar kita nggak boleh untuk pergi dari rumah dengan alasan menenangkan diri atau apa. Jadi tetap kita pulang, tetap satu kamar, walaupun misalnya tidurnya punggung-punggungan ya gitu. Karena kita kayak nggak mau ngasih celah ada ya orang lain lah yang tiba-tiba care sama kita atau apa gitu kan. Dan ternyata itu cukup berhasil gitu, untuk kita akhirnya saling ya Dede mau sampai kapan sih lu ribut-ributan kayak gini gitu. Dan itu ternyata cukup menyelamatkan pernikahan kami sih. Lanjut ke pertanyaan kedua, masih soal Sikat. hubungan, Bram. ya. 16 tahun menikah, Intan luar biasa cantik, sempurna, baik, hebat ya. Suami juga berhasil, usaha-usahanya juga maju. Tentunya memiliki daya tarik masing-masing untuk menghindari godaan dari lain supaya tidak selingkuh. Bagaimana caranya itu dipertahankan dalam sebuah pernikahan? Jangan hindari. Loh. Tahu nggak apa? Kita tuh nggak pernah ngecek handphone masing-masing. Kami salah, kamu jangan cek handphone masing-masing. Jangan cek handphone masing-masing. Berarti Itu sumber ya? Handphone tuh dipasportin ya berarti ya? Kalau aku dipasportin tapi dia tahu password aku dan aku tahu password dia, tapi kita sama-sama menjaga. Enggak, karena itu sumber masalah menurut sumber masalah karena ketika kita tahu ya dan ternyata beneran terjadi, itu bohong kalau nggak ngusik kita. Ya kan? Begitupun sebaliknya. Makanya aku bilang sama suami aku gini,
kalau lu mau selingkuh itu urusan lo. Wis. Tapi gimana caranya? Lu jangan ke rumah gue karena kalau ketahuan selesai. Aku Waduh. ngomong gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi aku nggak akan nyari tahu, tapi aku ngomong, tapi gue yakin kebohongan itu serapat-rapatnya disimpan pasti kebongkar. Sepandai-pandainya itu. Bongkar baik, Sepintar- bongkar. Pintarnya tupai melompat maka akan Jatuh Jatuh. juga. iya pintar. Iya. Kepleset juga. SD-nya benar nih berarti. Sepintar-pintarnya Bayu, akan Ketahuan juga. kami salah, kamu Kamu jangan. jangan. Iya, Oke, karena oke, kalau kita kepo sama handphone, Iya, dompet, Heeh. pokoknya ranah personal. Biarkan pasangan kita mempunyai ruang privasi sendiri gitu. Karena Oke. ketika akhirnya kita terlalu ingin tahu, akhirnya dia akan jauh lebih jago menyembunyikan sesuatu dan itu jauh lebih kita nggak ke-track. Itu Pertanyaan terakhir. Satu lagi Oke. boleh ya? Satu lagi pertanyaan Boleh. terakhir. Boleh. Tapi untuk bisa tetap ya menghindari perselingkuhan tadi walaupun kita tetap menjaga privasi, tentunya kan harus punya niat baik, harus dijaga rasanya. Bagaimana rasanya agar cinta tetap ada walaupun sudah lama bersama? Nah, gimana tuh Bram? Gimana? Kok gue? Udah 17 tahun, lama banget. Masih berasa ya emang ya? Guli. Iya nanya. Ya sparklingnya gitu Tan, maksudnya Gimana caranya? Ini psikolog nih ngomong psikolog. Oh iya nih. benar, harus Aku- liburan bareng atau Nah, gimana? itu beneran. Aku masih bener. ada loh liburan bareng sama suamiku berdua doang. Bahkan kita misalnya Tanpa lagi anak-anak. jenuh, enggak, anak-anak nggak ikut. Jadi kalau misalnya kayak Oh. baru-baru ini kita juga kayak suami aku, Bun, Bandung yuk berdua yuk, walaupun cuman kayak kuliner atau apa. Itu kayaknya sih buat aku itu yang menjadikan kita akhirnya selalu dekat karena ketika saatnya jenuh atau apa ya kita larinya, Bun kita kemana yuk kita jalan-jalan yuk gitu. Dan buat aku itu aku sangat senang karena artinya kita bisa berdua, kita bisa recharge lagi hubungan kita dan itu sebenarnya harus dilakukan sih sama semuanya. Jadi jangan alasan karena punya anak banyak, anak aku 4 loh, banyak banget ya. wow, oke. Jadi artinya jangan jadikan kesibukan kita di kantor atau anak-anak terus kita ngelupain nih peran kita sebagai istri dan peran sebagai suami. Nah itu. Right. Nah itu. Tambah anak satu lagi, Bay, biar sama 4 anaknya. Enggak, makasih Mas. Udah cukup. Udah 3 cukup saya. Oh iya baik. Aduh. Wah, seru Oke. banget. Baik, ngobrol dari sama saya Intan. cukup. Gokil. Ada lagi teman-teman yang ingin Nggak ada, ditanyakan? saya Nggak ada. happy Udah. banget ngobrol sama Intan. Tinggal ditunggu aja kolaborasinya bareng sama Siap. Three Speakers. Cakep. Nanti kita Apapun yang atur-atur. mau dari Three Speakers kami akan lakukan buat Intan ya. demi Asik. seorang Intan. Iya. Intan terima kasih. Thank you, aku juga Makasih. makasih. Sukses Thank you, terus Bram. untuk Hijrah Coach dan Thank juga you. buat Intan Erlita. Thank you. Bye-bye. Bye. Ah, Wow, itu dia obrolan bersama dengan Intan Erlita. Sungguh inspiratif. Teman lama ya ternyata Bram ya. banget, Yoi. banget. Itu bagaimana Intan berubah hidupnya karena ada Iya. sesuatu yang menggerakkan dia. It's a life changer. Itu beda-beda untuk setiap orang. Iya, Betul. dan luar biasa ya walaupun life changer tapi pendapatan juga terus bertambah katanya. Makanya ini pas banget kalau kita ingin punya sumber pendapatan dengan cara bisnis yang paling pas di masa new normal, Allianz Life Changer akan bawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik bagi kamu dan juga orang lain. Jalani bisnis yang asik karena dimentorin hingga berhasil dan juga berbasis digital dan bisa dijalankan dari rumah aja. Keren. Betul, makanya dari sekarang kamu katakan I'm a life changer. Katakan. I'm a life changer. When? Betul. Sekarang juga katakan Sekarang begitu juga. ya. Oke. Jadi mantap. benar bisa menjalani bisnis dengan gaya baru di saat new normal karena berbisnis itu memiliki ya ada income acceleration. Ini harus membuat pelakunya memiliki percepatan penghasilan, nggak cuma segitu-segitu aja. Betul. Lalu ada mentorship. Ini dipandu oleh mentor yang berpengalaman sehingga sukses bersama-sama dengan mereka dan juga yang penting easy, berbasis digital, mudah dilakukan di mana saja dengan waktu yang fleksibel. Itu dia. Mantap, Jadi mantap. katakan I'm a life changer, buat perubahan, ciptakan kesempatan, dan cari tahu keseruannya di website www.allianz.co.id/I'm a life changer. I'm a life changer. Ini keren banget Yes. isinya. Siap. Cakep, Oke. cakep. By the way, kita ada mau bagi-bagi kuis juga ya hari ini ya. Betul. Oh. Kita punya hadiah total 1 juta rupiah buat kamu yang beruntung. Nanti buat kamu bisa kita tambahin nih saldo dompet elektroniknya ya. Kita punya total 1 juta rupiah dari Allianz Indonesia. Pertanyaannya ada Caranya di Tunggu caption ya. Di caption. Nanti kita kasih Iya. lihat di situ ya. Oke, langsung aja gimana kalau kita Ada ngobrol pertanyaan di dengan caption nanti. yes, dengan seorang Allianz Life Changer kita hari ini teman-teman. Kita langsung ngobrol Setuju. dengan
Mas Johan Panggara. Malam Mas Johan. Malam. Selamat pagi. Malam. Oh ya, pagi. Pagi. Senang Selamat pagi Mas Uli, Bayu, Hilbram. Pagi, sekali, pagi, luar pagi. biasa. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa dong. Selalu. Gimana tadi Mas Luar Johan biasa. dengerin ceritanya Intan? Apa komentarnya nih? Inspiratif banget ya. Dari Mm-mm. merubah satu, ibaratnya kalau istilah orang sekarang, reinvent herself gitu ya. Dari Betul. karirnya Betul. apa menjadi sesuatu yang baru. Luar biasa banget. Iya. Nah, itu kan benar-benar Ya, sebuah jadi dia perubahan bisa ya, menggapai life changer. mimpi-mimpinya itu yang life Yes. changing. Kalau Mas Johan Panggara sendiri sebenarnya apa sih mimpinya dalam kehidupan? Sama seperti semua orang tentunya financial freedom ya. Tapi waktu itu buat saya yang paling penting itu adalah time freedom. Karena saya punya prinsip gini, kalau uang kita masih bisa cari. Iya. Tapi kalau waktu kita nggak bisa ulang lagi dan itu yang paling mahal. Dan tidak semua pekerjaan dan bisnis yang bisa memberikan time freedom tersebut. Jadi bekerjanya Oh. waktunya bisa diatur sendiri gitu ya Mas Johan? Bebas. Betul, terserah. fleksibel. Secara Iya. financial juga freedom. Itu Yes. mimpinya. Itu luar biasa sih. Iya, Tapi iya. pasti ada tantangannya untuk bisa melakukan hal itu ya. Pasti. Nah, tantangan terbesar ya pasti tentu dari diri kita sendiri ya. Namanya kita merintis satu karir, satu bisnis yang baru kan pasti banyak rintangan. Tidak semua hari akan menjadi hari yang baik, tapi pasti ada yang baik dari setiap hari tersebut, betul ya? Nah, saya juga percaya kalau kita jelas banget ya Mas ya, apa yang kita mau tuju, maka rintangan-rintangan yang kita lewatin itu menjadi sebuah landasan kita nih, semakin dekat dengan yang mau kita tuju. Iya. Momennya apa sih Mas Johan kalau secara pribadi mungkin di-share ya buat teman-teman yang ingin menjadi life changer. Kalau buat Mas Johan itu apa yang memanggil waktu itu? Oke, jadi waktu itu saya lagi di persimpangan jalan nih Mas. Jadi waktu itu baru kuliah dari luar negeri, kembali ke Indonesia. Nah, jadi opsi saya waktu itu kalau mau mulai bisnis, saya pikir saya nggak punya modal ya. Nggak punya modal, resikonya juga gede. Kalau mau kerja, bisa sih. Tapi waktu itu pemikiran saya, kalau saya ambil pekerjaan ini, jam 9 sampai jam 5 setiap hari saya akan ada di sana. Iya. Saya tidak bisa punya waktu dengan keluarga. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya putuskan untuk bergabung sebagai life changer karena pemikiran saya, anak kedua saya waktu itu masih kecil, baru lahir ya. Jadi saya ingin ada di dalam setiap step dari perkembangan mereka. Saya pengen punya waktu selalu melihat mereka. Bukan cuma punya financial saja, tapi punya waktu bersama dengan keluarga. Oh, tunggu. Ini kok kayaknya menyenangkan sekali ya Iya. bisa berbisnis bersama Allianz ini. Ada Betul. mentornya, time freedom, financial freedom. Apa sih sebenarnya kemudahan-kemudahan dan juga keuntungan berbisnis bersama Allianz? Oke, jadi Allianz ini sudah dalam beberapa tahun yang lalu ini kan selalu mengupdate ya, upgrade untuk digital tools yang ada, support systemnya juga ada. Jadi kita punya banyak tools seperti Allianz Discover, itu business tool kita Mas. Jadi kita bisa lakukan bisnis kapan saja, di mana saja hanya dengan itu. Bahkan kita bisa dalam hitungan menit sudah bisa approve satu polis tersebut. Jadi bisa dibilang sekarang kita udah hampir 100% paperless. Platform training kita, development kita juga sudah full online ya. Jadi sekarang tidak terbatas lagi dengan ruang pertemuan, meeting room, dan training lainnya. Kita bisa training di mana saja. Ya, kalau buat saya sendiri ya Mas ya, kemudahannya itu di dalam masa pandemi ini kan makin kelihatan ya. Kita mesti work from home. Nah, sekarang semuanya kita bisa lakukan di rumah. Bahkan dengan kita ada tatap muka digital ini, kita bisa punya recruitment partner, life changer, kita punya nasabah di luar kota pun tidak lagi menjadi masalah. Oke. Pangsa Udah pasarnya banget. seperti apa nih Mas Johan kalau sekarang? Pangsa pasarnya luas sekali. Kita punya begitu banyak berapa ratus jiwa penduduk di Indonesia, hanya baru sekian persen kecil yang sudah punya proteksi tersebut. Karena itu masih sangat terbuka luas sekali. Oke. Mas Johan, Oke. tunggu. Ini kalau kita bicara mengenai financial freedom kan, kalau berhasil bersama Allianz menjadi life changer ini kan benar-benar dapat financial freedom. Betul. Itu ngerjainnya ini nggak sih memakan waktu atau itu dia. repot? Kalau misalnya Mas, saya punya pekerjaan nih yang udah saya jalanin, saya masih bisa nggak bergabung menjadi Allianz Life Changer? Oke, very good question ya. Nah, jadi justru yang buat saya sangat excited di sini karena kita bisa lakukan aja dengan waktu yang sangat fleksibel. Jadi justru karena fleksibel kita bisa tentukan nih kapan kita mau kerja, kapan kita mau spend time dengan keluarga, ya, kapan kita bisa sore-sore jam kerja kita ajak anak-anak kita nonton waktu dulu ya sebelum pandemi kan. Nah, kemudian bahkan di tim saya
partner life changer di grup saya itu hampir bisa 100% itu part-time. Mereka masih mempunyai pekerjaan utama mereka. Nah, tapi mereka melakukannya itu di malam hari atau di weekend. Jadi fleksibel sekali buat semua orang. Oh, jadi enak ya, bisa Hmm. dilakuin kapanpun, dimanapun, tanpa Tuh. mengganggu pekerjaan yang sudah existing gitu. Yes. Iya. Kepuasannya Oke. apa Mas setelah menjadi life changer? Kepuasannya pertama tentu secara financial banyak ya percepatan-percepatan income yang sudah saya rasakan yang tadinya nggak mungkin lah kalau misalkan mungkin dengan hanya bekerja biasa aja tanpa bisnis gitu ya. Saya juga belajar jadi seorang pribadi yang lebih baik. Tapi yang membuat saya tertarik ada dua hal. Yang pertama, kalau misalnya kita sukses seorang diri aja, itu kan biasa ya, masuk koran sendiri, naik panggung sendiri. Tapi sebagai life changer, kita punya grup, kita punya tim, dan kita bisa lihat perubahan hidup di dalam mereka, ya mereka yang tadi ya hidupnya biasa menjadi lebih mapan secara finansial, mereka punya waktu dengan keluarga, bahkan di tim saya ada pertama ya, ada yang pertama kali bikin paspor karena setelah menjalani bisnis di sini, pertama kali ke luar negeri, banget ya. Jadi itu yang benar-benar kalau menurut saya priceless banget, Mas. Yang paling bikin excited, nah, yaitu bisnis kita adalah bisnis legacy. Kita bisa wariskan. Jadi kita tahu betul, saya tahu betul persis semua kerja keras saya di bisnis ini tidak hanya buat income saya, tapi ini saya sedang ciptakan untuk income anak-anak saya. Jadi kalau orang tua lain ya, orang tua lain kan mungkin menyiapkan income untuk anaknya mereka nih diwariskan suatu saat. Ya. Tapi saya tahu di sini sebagai life changer, saya bisa menyiapkan sumber income buat anak-anak saya kelak. Sumbernya yang Yes, disiapkan. bukan Wah. income-nya saja. Iya. Mas Johan, Luar kan biasa. namanya kalau kita punya mimpi seperti yang tadi Mas Johan sampaikan, pasti ada tantangannya dalam menjalankan usaha, dalam menggapai mimpi gitu ya, pasti juga ada tantangannya. Proses perjalanannya pasti ada resikonya. Nah, Mas Johan boleh nggak diceritain ke kita nih dalam menjalani bisnis seperti yang Mas Johan jalankan sebagai life changer, apa sih kalau buat yang mau bergabung resiko yang harus diantisipasi dan bagaimana Mas Johan menghadapinya? Sebagai seorang life changer, kalau buat saya pribadi tantangannya karena saya seorang introvert, jadi pendiam sekali ya. Jadi kalau nggak ditanya, saya nggak ngomong. Jadi benar-benar pendiam sekali, nggak punya background di sales atau marketing, tetapi saya bersyukur sebagai life changer, kita di sini nggak berjalan seorang diri. Ya, kalau kata klub-klub bola yang terkenal itu, you never walk alone gitu kan katanya. Jadi di sini kita punya mentor-mentor ya, kita punya leader-leader yang kita lihat udah lebih berhasil, mereka terus semangat untuk bantuin kita sampai benar-benar jadi. Itu yang membuat saya terus bertahan di sini. Oke. Ditambah lagi dengan kemudahan-kemudahan teknologi khususnya sekarang ini Betul, disiapkan oleh Allianz begitu ya Mas ya? Luar biasa ya. Betul. Jadi diberi kemudahan secara SDM, ada mentor yang Sangat. membantu, memberikan semangat, memberikan ilmu juga, Iya, bisa membuat orang-orang yang bahkan merasa introvert bisa juga mencapai prestasi yang luar biasa karena digandeng terus gitu, dipegangin terus, betul diberi sekali, ilmu Mas. terus, dan secara teknologi juga disupport ya, jadinya bisa Iya, maju di kala pandemi dengan penuh percaya diri. Nah, untuk iya. teman-teman yang tertarik untuk bergabung itu bagaimana caranya, harus mengontak siapa atau bagaimana sih Mas Johan? Oke, untuk teman-teman yang mau bergabung sebagai life changer, bisa kunjungin website di www.alliance.co.id/I-am-a-life-changer. Dan semua informasinya ada di sana. Oh, semua Mantap. orang bisa ya? Semua orang bisa? Semua orang bisa, untuk siapa saja. Wow, Keren, oke. Yang mau hidupnya berubah dan bisa Yes. merubah hidup orang lain juga. Nggak Mantap. ada batasan umur nih, Mas Johan? Tidak ada batasan umur. Cool. Oh, Cool oke. banget. Iya, berarti Mas Keren, Uli yang udah tua ini masih boleh ya? Bisa. Oh, boleh. Saya yang Sangat welcome. yang udah tua bangka ini masih bisa bergabung. Mas Johan, ada lagi yang mau ditambahkan nggak sebelum kita besok-besok main ke kantor Allianz mencari waktu nih? Wah, luar biasa ya. Jadi saya suka sekali dengan sebuah quote yang mungkin kita sering dengar dari Nelson Mandela ya. Dia pernah sampaikan, it's always impossible until it's done. Sama juga dengan opportunity bisnis ini. Waktu kita lihat mungkin kita berpikir, oh dia mungkin bisa, kita nggak bisa. Tetapi sebelum kita sendiri terjun, dibimbing, punya mentor di sini dan berhasil, kita nggak akan pernah tahu. So give it a try. Join Oke. life So changer. give it a try. Give it a Itu try. dia kuncinya. Terima Lakuin kasih. aja, coba aja gitu kan. Luar Jadi biasa. sekali lagi Keren. teman-teman silakan langsung klik www.alliance.co.id/I'm-a-life-changer atau DM akun Instagram Allianz Indonesia. Itu dia akunnya ya.
Terima Oke. kasih Mas Terima Johan. kasih, Mas Johan. Thank you. Sukses selalu. Yeah. Salam Sampai untuk ketemu lagi. semua. Thank you. Salam untuk Timnya teman-teman di Allianz Humble Indonesia. Life Changer. Oke, Bye. sama-sama. Thank you. Ya, sekalian pamit juga Amerika. kalau begitu teman-teman yang sudah menyaksikan, mudah-mudahan bisa menambah sesuatu yang baru, menginspirasi, belajar dari kesalahan-kesalahan, dan tentunya yang paling penting banyak sekali hal-hal baik yang bisa dilakukan. Kalau ragu-ragu nggak apa-apa, coba aja dengan mengikuti ini, makin lama makin tahu, makin panjang dan makin jelas, karena sudah kelihatan dan terbukti bahwa yang salah biarkan kami salah. Kamu Kamu jangan. jangan. Bye-bye.